Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rapots Radio Podcast with Lintang Self. Yeay, tepuk tangan ya. Oke, jadi di episode kali ini gue akan membahas tentang public speaking. Nah, jadi dari kalian pasti sering banget yang namanya public speaking atau ngomong di depan. Apalagi untuk yang sudah memasuki masa SMA, di mana kita tuh sering-seringnya untuk presentasi, sering-seringnya bacain PowerPoint dan sebagainya. Oke, di sini gue akan bahas tentang public speaking. Nah, kenapa sih kita perlu public speaking? Jadi yang pertama pasti menambah poin saat presentasi. Jadi ketika kita punya kemampuan public speaking yang bagus, maka nilai poin kita itu pasti akan bagus juga. Yang kedua, bisa menarik perhatian orang lain, membuat orang lain itu interesting sama kemampuan kita, keahlian kita berbicara. Nggak dipungkiri, kalian juga ketika ada orang yang ngomong, terus ngomongnya itu enak banget, contohnya kayak Najwa Shihab, terus Helmi Yahya, atau yang lainnya deh, kalian pasti akan betah kan memenangi mereka gitu. Nah, sama public speaking juga gunanya untuk biar nggak bosen gitu. Yang ketiga, menunjukkan sisi positifnya kita. Jadi ketika kita punya public speaking yang bagus, ketika kita bisa memberikan poin-poin yang menarik, kita dipandang bagus oleh orang lain, kita dipandang layak menjadi yang terbaik gitu. Yang selanjutnya yaitu untuk percaya diri. Nah, untuk percaya diri ini kita juga perlu nih public speaking gitu. Tapi gimana caranya biar kita percaya diri saat public speaking? Nah, nanti gue akan bahas di Rapots Radio Podcast kali ini. Oke. Yang kedua nih, hal apa nih yang bikin orang itu nervous? Jadi ada beberapa hal yang bikin orang nervous. Yang pertama itu tidak menguasai materi. Hayo ngaku, kalian ini yang anak yang lagi SMA, yang lagi gencer-gencernya bikin PPT, kalian pasti deg-degan ketika kalian itu nggak bisa menguasai materi, ya kan? Kayak misalkan contoh nih, gue waktu itu pernah bikin PowerPoint di pelajaran apa, gue lupa. Gue nggak ikut bikin, cuman udah asal jadi aja gitu. Dan gue di situ nervousnya setengah mati, deg-degannya setengah mati gitu, karena dicecer pertanyaan sama teman-teman tuh banyak banget. Nggak cuma sama teman, sama gurunya pun ditanyain. Untung waktu itu gue bisa mengolah gestur gue dengan baik, mengolah tata bahasa gue dengan baik. Jadi nggak ngeliatin kalau gue tuh asal numpang nama gitu. Itu sekali doang sih sebenarnya. Terus yang kedua, tidak pernah diasah. Nah, ini nih yang sering banget. Jadi sebenarnya kita tuh bisa punya public speaking yang bagus, tapi kita tuh nggak pernah diasah. Takut duluan gitu. Kita, aduh malu nih diliatin banyak orang. Aduh, gue nggak bisa nih. Dan segala macem. Jadi itu yang bikin kita tuh nervous gitu. Gue di sini akan membahas nih yang ditunggu-tunggu, yaitu tips agar bisa public speaking dengan baik. Oke, gue pengalaman. Jadi for your information aja, alhamdulillah gue jadi the best speaker di XYLC. Jadi XYLC itu adalah acara yang di konsep sama XL Company, kartu XL, perdana XL. Dan di situ gue waktu itu tuh deg-degan parah karena H-3 jam itu gue kambuh. Itu parah banget, sakitnya luar biasa. Tapi karena tim gue dipanggil dan mau gak mau gue harus maju, ya itu gue enak aja ngomongnya. Nah, gimana sih biar kita nyaman pada saat di depan audiens atau di atas panggung? Nah, gue kasih tipsnya. Oke. Yang pertama, banyakin literasi. Literasi itu bukan hanya sekedar membaca ya, tapi literasi itu benar-benar memahami konsep dari bacaan tersebut. Contoh nih, ada kalimat gini, kura-kura itu berlari mengejar sapi. Mungkin gampang, kura-kura itu berlari mengejar sapi, kita bisa baca tuh. Tapi intisari dari
bacaan itu tuh apa gitu. Kita harus bisa mengolah gitu. Itu yang namanya literasi, ketika kita bisa memahami suatu bacaan dan kita bisa menyerap dan menjelaskan kembali dari bacaan yang kita baca, itu berarti kita sudah mampu menguasai literasi gitu. Dan gimana caranya biar kita bisa banyak literasi? Ya banyak-banyak membaca buku itu. Jadi orang yang banyak membaca buku belum tentu bisa berliterasi, belum tentu punya literasi yang bagus gitu. Oke, yang selanjutnya kuasai materi. Jadi kalau kalian ini tampil di depan panggung atau tampil presentasi, kuasai materi. Materi itu sangat penting. Jadi ketika ditanya sama guru atau ditanya sama teman, kita itu bisa menjawab, nggak gitu. Serta yang ketiga, tampilan PowerPoint yang keren, singkat dan menarik. Jadi kalau kalian bikin PowerPoint itu nggak usah panjang-panjang. Bikin PowerPoint itu nggak harus ada definisinya dan segala macam, tapi cukup dengan intinya aja. Nah nanti pas presentasi tinggal dijelasin, kayak misalkan kalian bikin presentasi judulnya How to be Happy. Yang pertama caranya memejamkan mata. Udah memejamkan mata aja. Nanti kok bisa sampai memejamkan mata? Kok memejamkan mata bisa membuat kita bahagia? Nah nanti kalian yang menjelaskan, bikin semenarik mungkin, sesingkat mungkin, semenarik mungkin gitu. Serta yang selanjutnya, kuasai panggung. Nah ini penting banget untuk menguasai panggung. Gimana caranya? Banyak banget nih teman-teman yang masih bingung cara menguasai panggung ya. Jadi gue kasih tip pertama nih, cara menguasai panggung yaitu lihat semua ruangan, amati semua ruangan. Jadi sebelum kalian maju ke panggung, kalian amati ruangan itu dari mulai sudutnya, sudut atas, sudut bawah, tengah, panggungnya, barisan audiens, kalian tuh amati. Dan kalau kalian itu masih takut memandang audiens, kalian ada titik, kalian tuh cari objek dalam ruangan itu untuk dipandang. Jadi ketika kita nervous, kita nggak mandang audiens dan kita nggak deg-deg gitu, nggak deg-degan. Titik aman gue biasanya di jam atau di sudut yang kosong gitu. Selanjutnya nih, kalau kalian itu masih takut buat natap mata audiens, tatap jidatnya gitu. Jadi kalian nggak secara langsung untuk kontak mata, tapi menatap jidatnya. Serta yang ketiga, hindari memasukkan tangan di saku. Banyak banget nih, terutama cowok-cowok nih, biasanya tuh kalau misalkan presentasi terus deg-degan, tangannya keringetan, itu biasanya masukin tangan itu di saku. Jangan, itu ngurangin nilai, karena itu akan membuat audiens tuh nggak nyaman dan ngerasa risih gitu. Dan itu juga menandakan kalau kalian itu nggak nyaman, kalian deg-degan, kalian nervous. Oke? Yang selanjutnya, hindari presentasi monoton atau tidak gerak atau di satu tempat aja. Jadi kalau misalkan nih, kalian presentasi nih, kuasai ruangan. Kalian bisa balik ke kanan, kalian bisa balik ke kiri, kalian bisa menjelaskan pakai tangan kalian, misalkan jelaskan sesuatu yang eksakta, sesuatu yang ilmiah, gerakan tangan kanan kalian. Karena ketika otak kiri bekerja, jadi otak kiri itu tempatnya eksakta, ilmiah, objektif, dan sebagainya. Dan ketika otak kiri bekerja, otak kanan itu yang akan bergerak. Dan kebalikannya, ketika otak kanan bekerja, jadi otak kanan itu bercerita, terus menghayal, dan sebagainya, menyanyi. Itu biasanya tangan kiri itu yang bekerja gitu. Dan selanjutnya, hindari saat bicara. Jadi misalkan kalian tuh deg-degan, oke teman-teman, jangan kayak gitu. Hindari kata saat bicara. Lebih baik diam saat lupa. Jadi misalkan gini, kalian mau presentasi tentang tumbuhan, macam-macam tumbuhan. Oke teman-teman, hari ini aku akan membahas tentang tumbuhan. Kalian lupa nih, jangan tapi diam sejenak. Jadi tumbuhan adalah, lanjutin lagi. Jadi hilangkan kata itu akan membuat yang mendengar tuh kayak, ini orang lagi ngomong apa sih, nggak jelas banget gitu. Dan yang kelima, ini penting banget, ini penerapan mindset. Gue masih sering banget nerapin ini, yaitu ketika kita nervous, ketika kita deg-degan, bilang sama diri sendiri bahwa
Aku hebat dalam presentasi, aku hebat dalam public speaking. Ulangin kata-kata itu terus berkali-kali, dan ketika udah kalian itu waktunya kalian maju, kalian akan mendapatkan power dari kata-kata itu sendiri. Karena apa? Hal yang kita ucapkan akan ditangkap oleh otak, dan otak itu akan bekerja untuk mencoba menjadi apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita ucapannya positif, pasti hasilnya akan positif. Ketika kita mengucapkan negatif, kita nggak bisa, otak pun akan menerima, oh tubuh gue nggak bisa nih. Tapi kalau misalkan kita udah pola pikirnya tuh positif, mindsetnya positif, oke, gue bisa, I can do it. Otak itu akan bekerja mencari cara untuk gimana pun caranya, gue pasti bisa, gue pasti hebat. Gitu teman-teman. Jadi itu tadi ya tips public speaking dari gue. Kritik dan saran dipersilahkan. Kalau misalkan ada pembahasan yang ingin dibahas, pengen didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar atau kunjungi sosial media aku. Oke, aku udah tulis tuh di situ, Lintang Sofidila atau Lintang Sof _ Oke. Dadah semua, semoga hari ini hari yang menyenangkan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Bye.